Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke illah berikutnya, yaitu illah yang keempat dari illah cabang yang menghalangi isim dari sharf. Sudah kita ambil illah yang pertama, yaitu al-jama'. Belum ya? Al-jama' sudah. Ya. Kemudian wazan fi'il, adl, dan sekarang kita masuk ke illah yang keempat, yaitu at-ta'nits. Wa amma ta'nitsu fa huwa ala thalathati aqsamin. Adapun ta'nits, maka dia ta'nits ada 3 macam. Yang pertama, ta'nitsin bil alif. Ta'nits dengan alif, apakah alif maksurah ataupun alif mamdudah. Alif maksurah seperti hubla, alif maksurah seperti sahra. Wa ta'nits bit ta', dan ta'nits dengan ta', hamzah, ya, Talha. Wa ta'nits bil makna, dan ta'nits dengan makna, Zainab, Hindun, ya, dan yang semisalnya. Ya, ta'nits ada 3 macam. Ta'nits dengan alif, apakah alif maksurah, hubla, ataupun alif apa? Mamdudah, sahra. Kemudian ta'nits dengan ta', ya, Hamzah, Fatimah. Kemudian ta'nits dengan makna, Zainab, ya, Hindun, dan yang lainnya. Fat-ta'nits bil alifi yamna'u sarfa mutlaqa. Maka ta'nits dengan alif itu menghalangi isim dari sarf, dari tanwin, dan dari al-jar bil kasrah secara mutlak, yakni apakah dia nakirah bentuknya ataupun ma'rifah, apakah bentuknya mufrad ataupun jamak, isim ataupun sifat, mutlak. Ya, pokoknya kalau dia akhirnya adalah alif maksurah ataupun apa? Mamdudah, maka dia secara mutlak ghairu munsharif. Ta'nits dengan alif itu menghalangi dengan sharaf secara mutlak. Sawa'un kanatil alif maksurah, sama saja apakah alifnya alif maksurah seperti hubla, marda, zikra, dan yang lainnya, ataupun dengan alif mamdudah seperti sahra, hamra, zakaria, asya. Ya. Asya juga masuk. Ya, ada khilaf, cuma yang ada khilaf, sebagian mengatakan asya itu munsharif, sebagian mengatakan ghairu munsharif. Dan di sini al-munsharif merujihkan asya itu ghairu munsharif karena asalnya adalah syai'a'u. Syai'a'u. Ya. Syai'a'u, di situ ada pertemuan 2 hamzah disela-selai oleh alif, syai'a'u. Ya. Maka dibuanglah hamzah yang pertama dan diletakkan di awal sehingga jadilah asya. Tadinya syai'a'u. Ya, karena tidak bagus di situ ada 2 hamzah di tengah-tengah oleh alif, maka hamzah yang pertama ditaruh di depan sehingga jadilah asya. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu tsaniyah min al-'illatayn allatayn kullu wahidatin minha tamna'u as-sarf wahdaha. Illah ini yaitu apa? At-ta'nits bil alif. At-ta'nits bil alif. Illah ini itu at-ta'nits bil alif. Apakah ta'nits bil alif al-mamdudah ataupun al-maksurah? Itu adalah illah yang kedua dari 2 illah yang masing-masingnya bisa menghalangi sharaf sendirinya. Setelah kita lewatkan satu illah yang dia bisa menghalangi sharaf dengan sendirinya, yaitu apa? Sighatul al-jumu', itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'nits bil alif. Itu juga sama seperti halnya sighatul al-jumu' bisa menghalang isim dari sharaf dengan sendirinya. Karena dia menduduki posisi 2 illah. Kalau kita lihat ta'nits bil alif itu padanya ada 2 illah. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua yang kembali kepada makna. Adapun illah yang balik kepada lafaz adalah dari sisi melekatnya alif ini pada isim tersebut. Dari sisi tidak bisa dibuangnya alif ini pada isim tersebut. Pada hubla, zikra, marbo, enggak bisa ini alif ta'nits ini dibuang. Berbeda dengan ta'nits dengan ta, terkadang bisa dibuang.
Iya kan? Muslimatun. Bisa nggak dibuang taknya? Bisa jadi muslim. Ya. Sedangkan alif ta'nis bil alif ini nggak bisa. Ini seperti dianggap sebagai satu illah yang kembali kepada lafaz. Melekatnya alif, di mana alif ini tidak bisa dihilangkan, itu dianggap sebagai satu illah yang kembali kepada apa? Lafaz. Kemudian dari sisi makna, mu'annas itu cabang dari mudzakkar. Sehingga inilah dua illah yang ada pada ta'nis bil alif, sehingga dia dengan sendirinya mampu menghalangi isim dari shorf. Wa taqumu maqamal illataini, dan dia menduduki posisi dua illah. Dengan rincian tadi, ya dia menduduki posisi dua illah. Wa amma ta'nitsu bit ta, adapun ta'nis dengan ta, fayamna'u sarfa ma'al alamiyah, dia bisa menghalangi isim dari shorf bersama alamiyah. Tidak bisa dengan sendirinya ta'nis dengan ta ini menghalangi isim dari shorf, tidak bisa. Sebagaimana ta'nis dengan alif. Muslimatun, mu'minatun, munsharif semua. Padahal akhirnya apa? Ta'u ta'nis. Kenapa? Karena tidak ada ilah yang lain yang melengkapinya. Tidak ada alamiyah padanya. Jadi ta'u ta'nis itu menghalangi isim dari shorf bersama alamiyah. Bersama alamiyah nama. Sawa'un kana alaman li mudzakkarin, sama saja apakah yang ada ta'u ta'nisnya ini adalah nama untuk mudzakkar seperti Tolhah ataupun muannas Fatimah, sama. Umum, pokoknya ada nama yang akhirnya ta'u ta'nis, maka dia bisa menghalangi isim dari shorf. Ya, bersama apa? Al-alamiyah. Tolhah itu kalau dijamakan dengan jamak muannats salim, ya, tolhat. Meskipun orang-orang Kufah membolehkan untuk dijamakan dengan jamak mudzakkar salim, tolhun. Wa amma ta'nis al-ma'nawi, adapun ta'nis al-ma'nawi, ta'nis secara makna saja, lafaznya tidak ada tanda yang menunjukkan muannasnya. Itu hukumnya ta'nis bil ma'nawi seperti hukumnya ta'nis dengan ta. Sama. Yamna'u ma'al alamiyah, bisa menghalangi isim dari shorf ketika digabungkan bersama alamiyah. Lakin bi syarti an yakuna al-ismu, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya yang kedua ini. Ta'nis al-ma'nawi itu bisa menghalangi isim dari shorf bersama alamiyah itu dengan syarat an yakuna al-ismu, agar isimnya yang mu'annas tersebut zaidan ala thalathati ahrufin, lebih dari 3 huruf. Ya, seperti su'ad. Berapa huruf su'ad? 4, lebih dari 3 berarti. Ya, su'ad itu huruf munsharif. Ja'ad su'adu, ra'aitu su'ada, maratu bi su'ada. Au thulatsiyan muharrakal wasati, ataupun kalau isimnya thulasi, terdiri dari 3 huruf saja, tengahnya berharokat, apakah fathah, dhammah ataupun kasrah, bukan sukun. Seperti sakor. Ini juga sakor ghairun munsharif. Pertama sakor, alasannya apa? Ghairun munsharif. Ta'nis al-ma'nawi. Yang kedua alamiyah, nama apa? Nama neraka, ya. Ma salakakum fi sakor. Iya. Kemudian syarat berikutnya awasakin al-wasati a'jamiyan, ataupun isim tersebut yang ta'nis ma'nawi, mu'annas secara makna saja, itu terdiri dari 3 huruf, tengahnya sukun, tapi isim tersebut diambil dari bahasa Ajam. Seperti Jur. Jur adalah Madinah di Faris, satu negeri di Faris, Persia. Ini juga ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Karena tadi, ya, alasannya. Apa alasannya? Ta'nis ma'nawi dengan apa? Alamiyah, atau juga dengan ajamiyah, ya, kalau di Ajam. Aw manqulan minal mudzakkari ilal muannas, kama idza samaita imra'ah Zaida.
Ataupun isim tersebut dinukil, diambil dari isim mudzakkar, digunakan untuk muannas. Kama idza sammaita imra'atan bi Zaida, sebagaimana kalau engkau namai seseorang dengan Zaid, maka ini juga ghairun munsharif. Ya, ra'aitu atau ja'at Zaidu. Ra'aitu Zaida. Marartu bi Zaida. Dengan ini kita mengetahui bahwa Zaid di situ adalah apa? Muannas. Kalau muzakkar ya munsharif. Ya kan? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Itulah ya. Syarat-syarat agar isim yang muannas ma'nawi itu ghairu munsharif atau terhalang dari shorof. Yang pertama, dia lebih dari 3 huruf. Terus bagaimana kalau 3 huruf? Kalau terdiri dari 3 huruf, ada rinciannya, bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Kalau dia terdiri dari 3 huruf, ya, tengahnya sukun, tengahnya fathah, maka ghairu munsharif. Kalau tengahnya sukun, boleh munsharif, boleh ghairu munsharif. Seperti da'dun, hindun, boleh hindu, boleh hindun. Boleh da'du, boleh da'dun. Au sulasiyan muharrakal wasati kasaqar, ataupun kalau isimnya sulasi tapi tengahnya berharokat sakor. Ya, seperti sakor. Ataupun tengahnya sukun tapi diambil dari bahasa Ajam. Karena bahasa Ajam itu berat. Ya, sehingga dijadikan ghairu munsharif. Ataupun ketika isim tersebut ya yang ta'nits ma'nawi itu diambil dari nama yang digunakan untuk muzakkar seperti Zaid. Jadi kalau dikatakan Zaid, kenapa ghairu munsharif? Yang pertama apa? Alasannya ta'nits, ya, ta'nits ma'nawi. Yang kedua alamiyah. Fa in lam yakun syai'un min dzalik, kalau isimnya tidak termasuk pada 4 kriteria ini, seperti contohnya hindun, ka hindin wa da'din jaza sarfu, boleh dimasuki shorof tanwin. Boleh pula meninggalkannya. Wa tarkuhu wa huwal ahsan, dan meninggalkannya itu lebih baik. Ya, karena hukum asalnya seperti itu. Kaidah usulnya seperti itu. Kalau muannas ya bersama apa? Alamiyah itu mamnu' minas shorof. Ya. Sampai di sini ada iskal? Sudah pernah antum lewatkan ya rinciannya, tapi tidak perlu ya. Seperti ini aja ya, bercepat selesai ya, mudah difahami. Ya, ya. Masih dibaca kan? Ya, karena kalau syarahnya sudah lewat. Ya. Silakan barangkali ada yang belum paham ditanyakan. Kalau tidak nanti kita terus jalan. Ya. Kemudian illah berikutnya, yaitu illah yang ke-5. Al-illatul khamisah wa amma at-ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyah wa tamna'u as-sarfa. Adapun illah cabang yang ke-5 adalah ta'rif. Ya, yang dimaksud dengan ta'rif di sini ya tidak seperti ta'rif yang ada pada alif lam al-mu'arifah. Ya, beda. Ya, kemarin waktu ada soal ujian keliru ya, ada yang keliru. Wa ma ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyatu. Adapun ta'rif yang dimaukan di sini ya, adalah al-alamiyah, alamiyah, nama orang, nama negeri, ataupun nama binatang-binatang. Kalau kamu punya binatang dinamai nama. Tidak khusus untuk nama orang. Wa tamna'u sarfa, dan dia alamiyah ini menghalangi shorof dari isim ketika digabungkan bersamanya ilah yang lain. Tidak bisa ya dengan sendirinya. Tidak bisa. Harus digabungkan bersamanya ilah yang lain sehingga baru bisa menghalangi isim dari shorof. Yang pertama ma'a waznil fi'li, ketika alamiyah ini digabungkan bersama wazan fi'il. Sudah kita lewatkan ya tentang wazan fi'il, penjelasannya. Wazannya khusus digunakan untuk fi'il, ataupun wazan yang didominasi dalam menggunakan untuk fi'il, ataupun wazan yang lebih berhak fi'il itu untuk menggunakannya, karena pada fi'il ada makna. Sedangkan pada isim meskipun digunakan wazan tersebut tapi tidak ada tambahan makna. Seperti Ahmad.
Contohnya, contoh alamiah bersama wazan fi'il adalah Ahmad, Yazid. Ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Demikian pula Yazid. Apa yang menghalangi Ahmad, Yazid dan misalnya dari sorof? Karena yang pertama alamiah, nama yang kedua wazan fi'il. Wazan fi'il yang bagaimana ini maksudnya? Yang mushtarok atau mukhassas? Mushtarok kan? Wazan seperti ini ada pada apa? Pada isim ada. Hanya saja fi'il lebih berhak untuk memiliki wazan ini. Kenapa? Karena tambahan hamzah dan ya pada fi'il itu ada faedah. Sedangkan pada isim tidak ada faedahnya, tidak ada tambahan makna. Dengan adanya hamzah di awalnya. Apa itu contohnya tuh? Coba dilihat lagi ya. Kemudian wa ma'al adli, juga alamiah, nama menghalang isim dari sorof bersama adil. Diadilkan, dirubah bentuknya tanpa merubah maknanya. Ka Umar wa Zufar. Umar aslinya apa? Amir. Zufar dari Zafir. Di sini adilnya hakikian atau takdirian. Takdiri. Umar, Zufar, karena dia alamiah maka adilnya itu takdiri saja. Sya'a Umar, ra'aitu Umar, marartu bi Umar, dan seterusnya. Wa ma'a ta'nis kama taqaddam, juga alamiah menghalangi isim bersama ta'nis. Menghalangi isim dari huruf bersama ta'nis. Contohnya telah lewat. Apa itu contohnya yang telah lewat? Banyak. Talha, Fatimah, Su'ad, Saqar, Jur, Zaida, itu. Wa ma'a tarkib al-masji, juga dia alamiah itu menghalangi isim dari sorf bersama tarkib al-masji. Dan tarkib di sana ada beberapa macam. Ada tarkib isnadi seperti Abdullah. Kalau ini apa? Munsharif. Iya kan? Bisa dikasrah. Marartu bi Abdillah, abdi. Dan i'rabnya pada bagian yang pertama. Kemudian adapun tarkib isnadi dihikayatkan apa adanya. Sya'a ta'abbata syarr. Mahkiyun alama huwa alaih, dihikayatkan apa adanya. Adapun yang dimaukan dari tarkib di sini adalah tarkib apa? Masji. Yang akhirnya bukan apa? Waih. Seperti bawaih, rohwaih dan yang semisalnya. Adapun kalau tarkibnya tarkib masji yang akhirnya waih, maka dia mabni. Apa contoh dari alamiah bersama tarkib masji? Ba'la, bak. Ma'di, karib. I'rabnya di bagian yang mana? Baru munsharif kan dia? Karena alamiah dan apa? Tarkib masji. I'rabnya di bagian yang mana? Al-juz'u al-awal asani. Pada bagian yang keduanya. Hadza ba'la bakku, ra'aitu ba'la bakka, marartu bi ba'la bakka. Kemudian wa ma'al alif wan nun ka Utsman, juga alamiah bisa menghalangi isim dari sorof bersama tambahan alif dan nun. Seperti Utsman. Ini juga ada penjelasannya kalau sudah kalau nggak salah sudah dijelaskannya. Harus di situ tambahan sifatnya. Utsman, Affan dan yang lainnya. Ini juga mamnu minas sharaf karena yang pertama alamiah, yang kedua adanya tambahan alif dan nun. Yang terakhir wa ma'al ujmah, bersama al-ujmah. Bersama al-ujmah, yaitu bersama
bahasa ajam. Apa contohnya? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ya. Itu semuanya adalah isim-isim yang ghair munsharif karena alamiyah nama, dan yang kedua karena ajamiyah. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kemudian illah berikutnya yang ke-6 adalah at-tarkib. Nah, ini rincian dari yang tadi ya disebutkan. Wa ma tarkib fal muradu bihi at-tarkib al-masji al-makhtumu bi ghairi wajh ka ba'la bakka wa hadra mauta wa la yamna'u sarf illa ma'al alamiyah. Adapun tarkib, maka yang dimaukan dengan tarkib di sini hanyalah tarkib masji yang diakhiri dengan kalimat waih. Sebelumnya perlu kita ketahui ya tentang makna tarkib al-masji. Maknanya adalah ja'al ismaini isman wahidan munazzalun tsanihima manzilata ta'i ta'nis, yaitu menjadikan dua isim menjadi satu isim, menjadikan dua isim menjadi satu isim. Tadinya masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri, kemudian digabungkan menjadi satu nama. Munazzalun tsanihima manzilata ta'i ta'nis, yang mana bagian yang keduanya diposisikan seperti posisi tak ta'nis. Maksudnya i'rabnya pada bagian yang kedua, sebagaimana pada kalimat muslimatun. Di situ i'rabnya pada mim atau ta? I'rabnya pada mim atau ta? Pada ta'nya kan? Iya kan? Adapun mimnya tetap dia kondisinya di atas apa? Fathah. Ya, demikian pula tarkib masjid. Itu dua kalimat yang tadinya masing-masing memiliki makna sendiri digabungkan menjadi satu makna, dan bagian yang keduanya itu diposisikan seperti tak ta'nif pada contoh muslimah. Maksudnya apa? Maksudnya i'rabnya pada kata yang kedua. Ya. Adapun kata yang pertama tetap ya seperti tetapnya fathah pada ta, muslimatun, qanit apa? Mu'minatun, dan yang semisalnya. Ya. Adapun tarkib idhafi, ini jelas itu apa? Mu'rab. Ya. Karena idhafa adalah min khususiyah al-ism, di antara kekhususan yang sangat bagi isim. Kemudian juga tarkib isnadi juga demikian. Ya. Yuhka ala ma huwa alaih, dikaitkan padanya. Ya. Ka ba'la bak. Ya, saya ulangi, yang dimaukan dengan tarkib di sini adalah tarkib al-masji yang diakhiri dengan selain waih. Kalau yang akhirnya waih itu mabni di atas kasrah. Ini menurut pendapat yang masyhur. Dan ada yang membolehkan meskipun tarkib masji ini akhirnya waih untuk dijadikan sebagai isim yang mamnu min as-sarf. Ya, karena yang seperti itu pun telah didengar. Menjadikan tarkib masji yang akhirnya waih itu juga dengar dari kalamnya orang Arab. Ya, contohnya tarkib masji bi ghairi waih adalah ba'la bak, hadra maut. Ya, wa la yamna'u sarf illa ma'al alamiyah. Tarkib masji ini tidaklah menghalangi isim dari sarf kecuali bersama al-alamiyah. Ya, tidak kuat dia kalau sendirian untuk menghalangi isim dari sarf. Ya, alasannya kalau dia tidak dijadikan sebagai nama, maka dia mu'arab ataupun ma'raduz zawal. Ya.
sangat berisiko untuk hilang. Ya. Kalau sudah dijadikan sebagai nama, maka tetap tidak akan hilang. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah. Sisanya akan kita baca dari illah yang 9 ini pada kesempatan yang lain. Biar enggak terlalu banyak hafalannya ya. Jadi nanti hafalannya dari wa mata'nis fa huwa ala salasati aqsam ya. Wa mata'nis fa huwa ala salasati aqsam. Sampai illah yang ke 6 ya. Wa matarkib ya situ. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.